Selamat datang di channel Agribos, tempat kita belajar bareng tentang cara berternak dan bertani langsung dari lapangan. Channel ini merupakan bagian dari Mata Asa yang kini berkembang menjadi dua channel yang berbeda. Nah, di Agribos ini kita fokus menyajikan praktik nyata dari pelaku usaha tani dan ternak di berbagai daerah. Hari ini kita sedang berada di kandang entok milik Mas Aan yang berlokasi di Desa Kebun Gunung, Kecamatan Loanu. Tempat ini menjadi lokasi karantina entok-entok jumbo dari lare gunung yang dikelola oleh Mas Yusuf. Kita bakal ngobrol langsung dengan kakaknya Mas Yusuf untuk bahas tuntas cara budidaya entok jumbo secara efektif dan berkelanjutan. Yuk, simak terus videonya sampai akhir. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian yang tertarik berternak entok jumbo. Kalau untuk memilih bibit yang bagus itu biasanya diambil dari keturunan indukan, dari terah indukannya yang gimana nanti bisa ambil di anakannya, atau bisa mungkin beli yang udah jadi tapi harganya agak mahal. Itu bisa juga. Bedanya entok jumbo sama entok biasa itu apa, Mas? Kalau untuk bedanya sih pasti besar sama kurang kekar, bedanya di postur tubuh. Itu udah kelihatan ya. Udah kelihatan Tapi jelas. dari kecilnya kan Kalau dari kecilnya nggak. kadang ya banyak yang keliru kalau nggak tahu indukannya yang mana. Nah, lah itu gimana Oke, cara membedakan? ya ambil dari yang indukan jumbo, tetap jangan yang kecampur-campur jumbo sama yang jenis lain, itu jangan, nanti hasilnya nggak sesuai sama yang jumbo, pasti beda. Pola pemberian pakan pada yang diterapkan pada entok jumbo seperti apa? Kalau pola pemberian pakan di kandang saya itu polanya itu sederhana, lapar baru makan. Dari pemberian ya mungkin saya kasih full itu di usia 0 sampai 1 bulan, itu pakan full. Nanti di atas 1 bulan sudah saya campur fur sama nasi. Di usia 40 hari saya campur lagi nasi, fur, sama bekatul. Pemberian di atas 30 hari kalau saya pribadi ya pagi sama malam hari. Sehari 2 kali, Mas. Sehari 2 kali, makan pagi, siang harus habis, kalau nggak habis diambil, dikasih ke indukan. Kalau malam hari dikasih habis maghrib biasanya, pagi hari harus tengah malam lah, biasanya tengah malam kalau nggak habis saya ambil pakannya kasih ke indukan. Kalau indukan full nonstop nggak masalah, tapi kalau untuk pertumbuhan efeknya nanti di nafsu makan kurang. Kalau ada sisa berarti ditambahin atau Dikasih ke indukan, oh sih indukan. kalau yang untuk pembesaran nanti barulah. Kalau yang kecil, Mas, pakannya apa, Mas? Kalau sejak kecil sih di tempat kandang kami itu pakainya fur, fur bisa, nggak mesti sih adanya, biasanya saya pakai fur sisa kandang. Sisa kandang itu yang starter. Usia 0 sampai 7 hari biasanya paling lama ya 2 minggu lah. Setelah 2 minggu saya kasih finisher. Kalau kandang yang ideal untuk entok Kalau kandang yang ideal kalau menurut ukuran, itu di pembesaran ya. Ukuran 3 kali 4 meter itu maksimal saya isi ya sekitar 10 sampai 13-an ekor. 10 lah, 10 bagus. Kalau terlalu banyak efeknya kurang kurang bagus. Kalau mungkin bisa lebih lebar, lebih banyak, tapi kalau saya kurang suka. Saya lebih suka yang ukuran 3 meter persegi atau 3 kali 4 itu di 10 ekor. Kalau bagi saya itu perawatnya mudah, hasilnya lebih maksimal. kalau bedanya entok jumbo sama entok biasa itu makan polanya seperti apa, Mas? Kalau Mas di itu Kalau untuk pola makan sebenarnya sih tergantung yang melihara ya, Pak, ya. Kalau yang melihara mau pemberian pakan lokal atau entok lain seperti pemberian pakan jumbo, kemungkinan sama. Jumbo selama ini terkenal
irit, irit di makannya itu karena ya bisa dikatakan makanannya proteinnya bagus. Setelah itu pemberian pakan cukup bahkan turah, bahkan kadang ada yang memberi full 24 jam nonstop. Efeknya kan hewan itu nafsu makannya berkurang karena nafsu stok pakannya ada terus. Kalau untuk lokal mungkin lokal atau jenis lain dikasih sekali makan habis. Nanti dia itu pergi sore pas mau ngasih makan lagi, itu sampai ngejar-ngejar yang ngasih makan karena ya terlalu lapar. Untuk harga untuk jumbo berapa Mas sekitar dari yang kecil sampai yang dewasa? Kalau untuk harga macam-macam, ada yang mungkin ada yang 80.000, 100.000, ada yang 200.000 lebih. Kalau di kandang kami itu ya kalau untuk harga bisa japri ajalah, jangan langsung, soalnya macam-macam banyak sih, banyak kategori lah kalau untuk jumbo. Tapi kalau untuk Rambon ya kami stabil di harga 20.000. Bagaimana menjaga kebersihan kandang agar entok tidak mudah sakit Mas? Untuk menjaga kebersihan kandang agar entok tetap sehat, kalau dari kandang kami ya usahakan kandang selalu kering. Kandang kalau kering bersihnya gampang, cuma disapu, dibalik alasnya atau gimana itu udah beres. Seumpama mau nyeterilkan, mau disemprot, mau apa, habis semprot itu pasti kering lagi. Nggak bau lah, intinya nggak bau sih, Pak. Kalau terlalu bau ya efeknya banyak penyakit pada datang, termasuk laler juga suka kalau bau. Oke, ya. Apa saja tanda-tanda jika awal entok mengalami sakit Mas, dan penanganannya seperti apa? Kalau selama ini yang sudah saya pengalaman saya lah, intinya yang sudah saya alami itu, gejala entok sakit biasanya kotoran hewan lebih bau. Walaupun kondisi hewan itu seperti biasanya kelihatan normal, tapi kok ketika masuk di kandang kotoran itu terlalu menyengat, pasti 1, 2 hari, 3 hari ada kendala penyakit. Kalau enggak ya batuk, ya nafsu makan kurang, diare atau mencret pada enrok itu pasti ada. Soalnya kemungkinan baunya itu dari pencernaan yang kurang maksimal. Kalau dibiarkan, mungkin kalau daya tahan tubuh enrok itu udah kuat sih nggak masalah. Cuman kalau di usia-usia rentan antara usia 2 minggu sampai usia 2 bulan, 1 bulan lah, 1 bulan, 2 bulan, efeknya nanti pada kematian. Kalau nggak cepat tanggap, ada penanganan awal ya, misal mau dikasih jamu, mau dikasih apa, dipuasakan dulu. Kalau tempat kami biasanya kalau ketika kandang bau, bau menyengat itu keluar, kotoran kok, encer, encer itu mungkin cara orang Jawa bilang kayak belek lancung. Nah, itu langsung kita puasakan, Berapa hari Mas? 1 hari. Mungkin kalau pagi hari masuk kandang mau bersih-bersih, mau ngerawat-rawat itu kok baunya menyengat, kok kotorannya nggak bagus, itu langsung saya nggak kasih makan sampai sore hari, nanti malam hari saya kasih. Itu lebih efektif ya Mas? Kalau bagi saya Mmm. lebih efektif, selama ini yang sudah saya pelajari begitu untuk kandang saya sendiri. Ketika malam hari ngasih makannya pun nggak langsung jor, langsung banyak nggak, sedikit-sedikit. Yang penting tempurungnya normal dulu. Nanti besoknya hari kalau udah normal, kotorannya udah bagus, baunya sudah nggak menyengat, mau dikasih banyak pun nggak masalah. Kalau penyakit paling parah di entok jumbo apa Mas? Penanganan Kalau penyakit di entok jumbo itu ya sama aja sih sama entok-entok lainnya. Tetap, ya flu burung, mata biru, orang bilang banyaknya itu mata biru. Itu yang paling menakutkan, bisa habis satu kandang. berarti menular ya secara tidak Ya langsung? pasti, penularannya sangat cepat kalau itu. Kalau yang penyakit batuk, ngorok, eee, juga menular, ya cepat menular, cuman biasanya kalau untuk di usia yang dewasa itu kematiannya rendah. Bisa dikatakan nggak ada kematian, cuman kalau untuk usia pertumbuhan, usia 1 bulanan, rawan. Di samping pertumbuhannya tersendat, efeknya nanti bulu bisa ambrol,
Ketika bulu ambrol ya pasti hewan itu pertumbuhannya nggak maksimal. Soalnya paling tidak 1 minggu nafsu makan hilang. 1 minggu nafsu makan hilang untuk, eee, membenarkan kembali pertumbuhan itu butuh waktu berbulan-bulan, 1 bulan pun kadang belum maksimal, lama prosesnya lama. Ya lebih baik menjaga dulu daripada nanti sudah terkena, hasilnya tetap kurang memuaskan. Iya. Kalau pakai ini nggak ada cara lain pakai herbal itu kan Mas? Kalau herbal saya selalu ngasih sih, Apa itu Mas boleh tahu? rutin ya kalau yang batuk saya kasih jamu-jamu itu, cuma jamu-jamu bukan konsumsi setiap hari, cuma jamu-jamu spontan lah. Kok batuk, ada yang batuk, ada yang ngorok, ya saya langsung kasih daun sirih sama jahe, sama kencur, sama bawang, saya godok sampai bener-bener larut, matang temenan itu, saya diamkan sampai dingin, setelah itu saya minum. Pemberian paling ya maksimal 1, 2 jam, kalau nggak habis ya diambil lagi. Di tempat makannya Di atau tempat minum, nanti basi soalnya kalau terlalu lama. Setelah itu ya kembali dikasih air biasa. Cuman kalau untuk batuk dan ngorok, jangan terlalu banyak air. Airnya kalau bisa ya cukup tapi jangan lebih. kenapa? Ya karena nanti tambah parah. Semakin dia itu banyak minum, Malah tambah parah. Kan kalau batuk biasanya suhu badan naik. Kalau orang lah, kalau batuk pilek kan pasti maunya minum terus. Kemungkinan entok juga sama. Jadinya ya seperti itulah, seperti orang mungkin. kalau Mas sendiri. Kalau terluka, biasanya itu terlukanya itu kalau nggak berkelahi ya kejepit. Rata-rata kalau nggak kelahi ya kejepit atau terlilit benang atau apa. Ya kalau saya sendiri tetap dipisah sama temennya, terus dikasih antibiotik. Antibiotik macam-macam sih, beli di toko banyak. Kalau saya sendiri ya biasanya saya kunir gitu saya bakar, kunyit, kunyit dibakar, diparut, dicampur sama minyak goreng sedikit, lalu saya kasih Dumek penisilin, yang obat tabur itu loh. Lalu saya tabur ke lukanya. Banyak, banyak sih kasusnya kalau, kelaminnya keluar, saya kasih itu. Kalau habis kelahi atau terjepit apa, terlilit apa, keluar darah sampai luka itu saya kasih itu. Ya alhamdulillah selama ini sembuh sih, cuman ya sabar. Oh, berapa lama Mas? Ya Sembuhnya? tergantung sih, tergantung lukanya kadang nggak sentuh sih, Pak. Cuman gini, kalau dibiarkan kemungkinan sembuh, cuman kan kasihan, hewannya kasihan. Jadi ya tetap saya kasih obat, kalau parah saya pisah sama temen-temennya. Itu Harus cepat ya Mas? untuk biar dia itu gerakannya nggak terlalu banyak. Mungkin pas dipisah ya nafsu makannya kurang. Soalnya kan biasa sama temennya makan, itu dipisah langsung kurang. Cuman nggak apa-apa yang penting lukanya sembuh. Bagaimana memastikan kesediaan air minum Mas? Kalau untuk indukan, di tempat saya itu pakainya kolam, soalnya banyak, populasi banyak. Kalau untuk pembesaran, ya saya pakai kayak gini aja cuman. Kalau untuk 10 ekor, 15 ekor itu pagi hari saya jok, saya kasih, nanti sore hari belum habis, saya buang ganti yang baru. Cuman kalau untuk memudahkan kita mengisi air, ya saya di dekat tempat ini harus ya ada keran air, biar nggak wira-wiri ke sana sini capek. Mungkin kalau cuma 1 kotak gini ringan, tapi kalau ada 10 kotak sampai ke sana berat. Kalau nggak tiap kotak ada kerannya, capek, mudah capek, Pak. Posisi badan capek, habis kerja, habis dari jam mana jauh, sampai rumah ngurus hewan, tambah capek lagi. Kalau pengiriman nih ke mana aja Mas? Kalau pengiriman banyak sih, kalau untuk pengiriman harus buka buku dulu. Ada Ada yang yang tahu Mas? ini dari sini yang jelas yang saya ingat ada ke Karawang, terus ke Lampung ada, ke Cilacap ada, Cilacap pesan yang spek bagus, aku pasang. Terus Lampung juga spek yang bagus, 1 pasang juga. Terus yang Karawang itu
anakan usia 3 mingguan. Berapa ekor itu lupa saya, belum buka buku dicatat sih soalnya kalau nggak buka buku lupa. Kalau paling banyak pengiriman berapa ekor, Mas? Sampai ratusan, yang ke wilayah Jabar itu pernah ada yang 100 ekor, ada yang sampai 150 ekor indukan. Ada pemberian vitamin, Mas, atau suplemen tambahan untuk jumbo? Kalau saya pribadi nggak ada, di kandang kami nggak ada suplemen apapun untuk pembesaran. Permainan kami cuma di nafsu makan sama pola makan. Pola makan, nafsu makan, ya kualitas makan pastilah. Standar aja sih cuma nasi aking, bekatu, sama kur itu 30%. Kalau untuk kalsium, susu, dan lain-lain saya nggak pakai. Pernah pakai tapi saya kurang cocok. Akhirnya saya nggak pakai, ya seperti biasa kayak gini. Di usia 3 bulan ini betina rata-rata ya kalau panjang 82, paling pendek kalau jantan 1 meter lebih. Ada yang 4 senti, ada yang 3 senti, ada yang 2 senti, 1 senti, macam-macam. Ini tadinya banyak cuman dikirim. Tinggal nyisa 2 ekor, rencana yang itu mau ikut kontes ke Magelang, yang 1 ekor, yang satu ini sudah dipesan teman. Kalau betinanya ya rencana mau berangkat, cuman nantilah nunggu kalau harinya udah dekat ditimbang dulu yang paling berat yang mana. Dijual nggak, Mas, kalau 10 hari telur itu? Kalau dari Mas sendiri? Kalau untuk telur, saya pernah ngalamin itu ribet. Akhirnya dari pihak kandang kami itu tidak mengeluarkan telur. Kenapa? Resikonya besar. Banyak rawan yang nggak netes. Lah, ketika nggak netes itu, eee, pikirannya kan pirang-pirang lah, intinya, "Ini telur bener nggak?" Seandainya telur itu nggak jadi kan bisa jadi, wah, tempat kandangnya si itu ngirim telur nggak jadi dikirim dijual, bisa. Padahal bisa jadi telur itu kesalahan pas di perjalanan, terlalu kena hentakan yang, keras, efeknya kan nggak netes pasti. Pengiriman telur itu wajib sebelum fertil. Bisa dikatakan habis telur telur jatuh langsung diambil untuk dikirim, kalau sampai diramin nggak bakal netes. Kena hentakan sedikit saja, embrio langsung pecah. Malah apalagi kalau sudah dirami 10 hari. Sih nggak apa-apa kalau mau ambil ke kandang. Resikonya ditanggung yang bawa. Kalau saya pribadi untuk saat ini dari kandang kami, saya nggak ngirim telur. Ya ada beberapa, cuman kalau saya ya jarak itu saya perhitungkan. Resikonya besar untuk Nanti bisa, Mas? hmm, Kalau ambil sendiri bisa ya, Mas? bisa, tapi ya resiko tanggung sendiri. Soalnya bawa telur itu nggak kayak bawa barang, harus nempel di badan. Kalau nggak nempel di badan, nggak ada peredam hentakan, ditaruh di jok ya pasti nggak jadi semia. Kayak bawa tas gini loh. Jadi kalau ketika di jalan ada lobang, sekalipun masuk lobang, ketika badan ngangkat kan getaran ini berkurang, Oh, iya. jadi meredam badannya. Tapi kalau ditaruh di jok, di tali, atau ditaruh di ya berat, sekali hentakan dan Bagaimana, Mas, mengelola, stres pada entok ketika cuaca ekstrim atau musim hujan? kalau untuk menghindari stres, yang rawan stres itu ketika barang baru. Kalau barang yang sudah terbiasa nggak, aman lah, insya Allah aman. Paling kaget sama cuaca sehari 2 hari nafsu makan kurang, ya nanti ditangani bisa bisa kalau nafsu makan kurang dikasih rebusan daun pepaya yang bagian pupus, paling ujung itu yang masih muda, sangat muda, sama jahe, sama bawang putih sedikit, dikasih gula biar ada manis-manisnya, dikasih minum juga bisa. Itu kalau jamu-jamu yang spontan, mungkin banyak teman-teman yang sudah memproduksi jamu, difermentasi dan lain-lain, kalau saya enggak, belum sempat mikir itu. Oke. Apa kelebihan entok jumbo, Mas, dibandingkan entok yang lainnya nih kalau Mas sendiri ini? Kalau kelebihannya pakan bagi saya iris, mungkin itu dominannya ke iris. Kalau ya pakan relatif irit, pertumbuhan lebih bagus. Kalau untuk pertumbuhan di usia 0 sampai 1 bulan, mungkin Tambun nggak kalah.
kalah Rambon. Cuman ketika di usia 40 hari ke atas, 2 bulan ke atas, ya pasti jauh. Jumbo itu langsung bisa dikatakan gini, ngasih makan pagi ditinggal, Mhm. sore mau ngasih lagi, wah kok tambah besarnya udah kelihatan. Cara orang sini bilang ya, "Makani isuk, sore wis pangling, makani sore, isuk wis pangling," gitu kata Oh, berarti kata orang tua. tumbuhnya cepet ya, Mas? Pertumbuhannya cepet, sangat cepet. Tapi itu di usianya yang di atas 1 bulan. Kalau 1 bulan kurang sama entok-entok, kerampun-rampun sama. Ya nggak beda jauh lah, belum terlalu kelihatan signifikan. Tapi kalau udah 40 hari, 2 bulan up, ya pasti jauh. Nah nanti ada setaknya lagi, kelihatan nggak tambah besar-besar, kok gitu-gitu aja, itu pasti ada fase itu rata-rata di usia mendekati 4 bulan. Usia-usia segini lah, ini 3 bulan setengah. Ya biasa aja, saya nggak ada pertumbuhan yang kayak pas tuh usia 2 bulan sampai 3 bulan. Mungkin kelihatan, oh gemuk sama tidaknya. Kalau kalau itu sih mungkin dari genetik-genetik tertentu sih, cuman kalau yang saya pelajari kayak gitu. Ada fase di mana pertumbuhan sangat cepat, ada fase di mana pertumbuhan itu kayak nggak nambah, stabil. Ada yang gini lagi tipenya yang pertumbuhannya stabil, nggak terlalu cepat, tapi terus nambah terus ada. Macam-macam sih, kalau untuk jumbo yang terutama yang bagian yang suka panjang-panjang. Di panjangnya itu ada yang setak, ada yang melambat, terus perlahan tapi nambah terus. Ada yang pertumbuhannya cepat, nanti kok berhenti di usia segini gitu ada. Tapi pernah dikawinin Islang nggak, Mas, sama entok Rambon sama entok Saya nggak Jumbo? pernah, saya selama ini permainannya itu saya kan materi bed. Saya membuat materi murni. Jumbo ya jumbo, Rambon ya Rambon, untuk batik atau metalik ya murni. Ya saya silangkan mau umpama saya mau buat superan untuk fokus ke daging bisa, contohnya yang jumbo, bedilnya yang Rambon. Kalau untuk Rambon kan keunggulannya produksinya itu lebih bagus, soalnya gini, dia itu nggak gampang stres. Kalau Rambon ya, untuk Mas? Rambon daya tetasnya tinggi kalau untuk Rambon, cuman ya kalau besar pasti besar jumbo. Kalau ikut kontes pemilihannya seperti apa, Mas, kalau dari Mas sendiri nih? Mmm, kalau sebenarnya saya kalau ikut kontes saya belum begitu mempelajari sebenarnya sih. Banyak kok senior-senior yang sudah paham, sudah sering keliling ke mana-mana mengikuti itu banyak. Kalau saya itu lagi ikut pertama kali ikut kemarin di Jogja, cuman karena dekat-dekat besok ya rencana mau ikut ya di Magelang, di Kebumen saya mau ikut, sedang mempersiapkan aja. Ya ikut-ikut biar rame lah ngumpul sama teman-teman. Oh, iya. Kalau entok Jumbo panjang itu paling maksimal berapa, Mas? Saya itu Sama bobotnya? kalau bobot ada sih katanya yang sampai tembus 8 kilo. Tapi kalau saya sendiri yang rawat selama ini, paling berat itu lagi di 7 kilo. 7 kilo posisi makan, habis makan, 6 kilo 8 on posisi perut kosong, Mmm. usianya masih 8 bulan, di sanalah itu di belakang. Kalau untuk panjang, di luaran sana mungkin banyak yang 110 senti, 107 senti, mungkin bisa lebih dari 110. Kalau saya sendiri yang selama saya rawat, yang saya punya itu paling panjang lagi 105 senti. Adanya baru ya ini kalau ini lagi 104, yang 105 itu yang pacaknya, pejantannya. Cuman sudah saya sembelih kemarin karena bubul kakinya itu bubulen. Akhirnya saya sembelih, kasihan. Kalau ngawin betinanya itu rusak. Mmm. Efek bubul itu kan keras, besar. Lah di bagian punggung itu sering kalau pas lagi ngawin itu mungkin kena tekanannya itu, betinanya itu kayak kayak mau mati gitu, ah, kasihan. Akhirnya saya jantannya itu saya potong. Isi kalau untuk yang
Ini baru 104, kalau bobot masih di 5 kilo, Umurnya berapa Mas kalau 3 gitu? bulan setengah ini. Iya. Ya sekedar ikut meramaikan lah di kontes-kontes. Kalau kayak senior-senior mungkin ada di 3 bulan mungkin ada yang punya 5,5 kilo, 6 kilo mungkin ada. Kalau saya baru segitu. Apakah sangat umum Mas dalam merawat entok jumbo yang harus dihindari oleh pemula nih? Gimana? Apa yang harus dihindari oleh pemula ketika merawat entok jumbo Mas setelah umumnya? Kalau untuk yang baru mulai, kesalahannya biasanya terlalu besar di ambisi. Kalau menurut saya, kesalahan terbesar itu ambisinya terlalu tinggi. Sadar kalau itu jumbo besar, jadi itu mereka berpikir, "Yuk dikuasai makan sebanyak mungkin, sebagus mungkin, biar makin besar dapat besar." Kalau itu bagi saya salah, kurang bagus hasilnya. Harusnya seperti apa Mas? Ya Iya. seperti kalau saya sendiri ya seperti yang sudah saya terapkan mungkin ya kasih makan stabil, pola makan diatur, pemberian ra isi kadar ransum mungkin protein atau apa ya, bebas mau yang seperti apa itu terserah yang mau kasih makan. Kalau saya sendiri ya maksimal pur itu cuma 30%, nggak lebih. Paling kalau dapat protein lebih itu ketika ada telur yang nggak jadi netes. Telur invertil di usia muda, saya godok kasih ke entok, dapat protein lebih. Kalau enggak ya cuma nasi sama bekatu sama pur buat campuran lezat enak-enak. Emang merawat entok jumbo ini ribet nggak Mas kalau menurut Mas sendiri selama dalam perjalanan usaha? Ribet enggaknya ngerawat entok, ngerawat peliharaan, ngerawat hewan, itu semua tergantung pada tata letak tempat kalau menurut saya. Kalau tempatnya mudah, ya ngerawatnya mudah. Kalau tempatnya susah, ya pasti susah. Ya mungkin bisa dikatakan kata orang-orang yang pintar-pintar mungkin kandang manajemen kandang, tata letak tempat. Ribetnya apa sih? Paling bawa air minum ke sana kemari ngambilin. Ya kalau sudah ada kerannya kayak gitu kan cuma buka keran kasih gitu, ya udah. Kalau makan ya di tempat biasanya ngaduk, kasih ya udah. Paling yang membuat ribet itu pikirannya sendiri. Kalau kandang yang bagus seperti apa Mas? Terbuka kah atau Ya tertutup? terbuka pasti, kalau tahu lagi. Kalau kandang yang bagus, itu ya pasti ventilasinya bagus, tercukupi, terbuka, udaranya seger, panasnya ya bagus. Mungkin bagi yang suka panasnya menyengat, silakan nggak apa-apa. Kalau mungkin suka kayak yang kayak tempat saya inilah, biasa sih kandangnya mungkin jelek, cuma pakai bambu. Tapi saya bikin redup untuk pembesaran, nggak terlalu panas. Soalnya kalau terlalu panas, saya kurang suka. Ngaruhnya gimana Mas? Ya kurang suka aja. Ada ngaruh nggak ke entok Ya sendiri? sebenarnya itu banyak pengaruhnya sih, cuman nggak usah dikatakan Iya. nanti persepsinya banyak. Oh iya. Itu pengalaman aja. Kalau di tempat ramai atau tempat sepi Mas biasanya? Kalau kayak gini sih pemeliharaan. Apakah bisa di kota atau bisa di ini? Sebenarnya bebas mau di tempat ramai, mau di tempat sepi, maksudnya ramai kan banyak penduduk, Iya, bukan di tengah Car Free Day, bukan. keramaian Ya bebas sih, yang penting kandangnya aja. Kalau mungkin di tempat ramai banyak penduduk ya di kandang lah pasti. Di kandang, terus pembuangan kotorannya juga harus pada tempatnya. Kalau di sini saya mungkin dikatakan di desa lah ya, di desa itu ya asalkan dipagar gini nggak keluar, nggak ngabisin tanamannya punya tetangga udah nggak apa-apa sih. Soalnya kalau dikasih umbar, diliarkan nanti efeknya pohon-pohon punya tetangga habis dimakan. Oh, dimakan embun juga ya, Mas, ya? Banyak ya? Mulai
Bukannya saya ya biar ngelawannya mudah aja sih, Pak. Kasih pakan yang sini, yang sini, yang sana, yang sana sampai sana itu kan beda-beda. Beda umur, beda penanganan, beda perawatan. Ya mungkin perawatannya sama lah, cuma makan sama minum, cuman ya beda. Mungkin tujuannya beda lah. Nggak ada pertumbuhannya sih Mas, kalau misalkan kan rame ini banyak lalang motor atau itu kan biasanya rata-rata kan orang tuh pengen, "Ah aku pengen anak entok ini ngaruh nggak sih?" Gitu. Kalau Kalau sudah terbiasa sejak kecil nggak masalah. oh ya, Tapi kalau belum terbiasa ya pasti stres lah. Pindah kandang aja stres. Dari sini saya pindah ke situ. oh Itu udah stres. ngaruh ya berarti? Ngaruh, Mmm, tetap ngaruh. Nanti stres itu efeknya paling di beda di nafsu makan. Tapi kalau masih satu atap, kemungkinan stresnya kan nggak terlalu lama lah. Paling adaptasi sebentar langsung normal. Cuman kalau pindah sampai jauh, ya pasti tingkat stresnya ada. Nggak mungkin nggak stres saya, Pak. untuk saran Mas, ketika beli di Masnya ini kan, tempat yang baru kan takutnya stres nih. Nah cara penanganannya seperti apa biar nggak stres? Ya kalau yang Ketika udah saya sarankan selama ini, dia dikasih tempat yang nyaman dulu lah, tempat nyaman, bisa beli obat di toko itu Vita Stres ada, untuk penanganan yang stres. Mungkin habis minum, dia itu langsung santai, tidur, stresnya hilang. Ada kok Vita Stres ada, produk Media Vita Stres ada, Vita C ada, kalau saya pakainya kalau barang yang baru atau yang mana saya pakainya Vita Stres. Alhamdulillah selama ini aman. berarti kalau langsung sampai di tempat, itu beda tempat langsung kasih minum nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak Stres apa-apa, banget. tergantung kondisi hewan, kalau untuk yang masih usianya masih muda, masih anakan, jangan langsung kasih minum, disemprot dulu, Semprot apa itu Mas? semprot embun, Oh sekitaran? semprot hewannya itu disemprot, Semprot. kayak itu biar bisa minum sama sekaligus membersihkan dulu. Hewan yang dikirim jauh di dalam box kan keringatnya over, disemprot nanti dia itu membersihkan dulu sembari minum airnya itu. Jangan terlalu basah tapi ya harus ada embunnya di tubuhnya. Nanti setelah kering sama dikasih makan sedikit-sedikit, minum sedikit, jangan terlalu banyak, cuma sedikit-sedikit aja dulu. Nanti mungkin besoknya udah normal. Mmm, Ya untuk teman-teman entok di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya itu Aan, dari tempat kami, kandang yang sini untuk kandang karantina itu di kandang karantina kandang entok lare gunung itu di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Luano, Kabupaten Purworejo. Kalau untuk nomor, mungkin banyak teman-teman yang membutuhkan untuk sekedar sharing atau berbagi pengalaman atau kritik mungkin bisa dan lain-lain, bisa hubungi ke nomor yang saya pegang di 0858 6784 7680. Dan jangan lupa untuk teman-teman dukung, like, subscribe, dan komen. Terima kasih, selamat sore, salam sukses untuk teman-teman semua.